Mestinya NU Muhammadiyah yang dimodali oleh negara untuk memberesi ini, karena mereka yang kasar itu dimodali oleh asing. Jadi tidak usah kita anti asing sementara kita menerima uang asing. Yang tidak asing, yang betul-betul made in Indonesia, itu NU sama Muhammadiyah. Ini kalau sudah kena takfiriyah tadi, ini bubar semua, Pak. Sehingga pengerusakan adalah bagian dari ibadah. Padahal amanu itu wa amilu sholihat. Kenapa aminu selalu dengan wa fasadu? Ini semuanya menjadi renungan kita. Nah, tapi karena sekarang bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa, maka ini merayap sampai mana-mana, dijadikan agitasi oleh para teroris untuk terus melawan. Peta ideologi, radikalisme, teror masuk secara bebas. Dengan dilindungi yang namanya HAM. HAM itu singkatan hamburger. Dah. Maka kalau dulu zaman Pak Harto itu kita hanya ketemu Muhammadiyah. Sekarang Syiah sudah di sini, Khawarij juga di sini, lalu Khilafah juga di sini, kemudian mana itu yang Mesir itu, Ikhwanul Musliminnya di sini, Wahabiyahnya juga di sini, dan mulai menggusur orang NU dan mulai menggusur sekolah-sekolah NU. Padahal mereka itu datang ke sini tidak hanya membawa agama, tetapi membawa sistem politik masing-masing. Nah, ini yang saya sebut transnasional. Nah, sistem politik mereka itu kalau dibawa ke sini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di sini sebetulnya. Tinggal siapa yang mau menyalakan korek api sekarang. Kenapa dibebaskan? Dibebaskan itu ada suudzon saya, ada husnuzon saya. Husnuzon saya adalah Indonesia ingin demokrasi. Tapi suudzon saya, kok semua yang bertentangan dipersilakan berkembang? Apa menunggu besarnya supaya berkelahi masing-masing kelompok umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi saya bisa husnuzon. Saya kan sering ketemu Pak Polisi. Saya keseringan Bu Polisi. Bu, Pak Polisi, ini bahaya loh. Apa Pak Sim yang bahaya? Syiah itu kalau masuk itu memang sabar. Tapi kalau dia sudah sama besarnya dengan Sunni, dia pasti mengadakan perlawanan. Itu yang terjadi di Yaman Utara, yang terjadi di Yaman Selatan, yang terjadi di Turki, yang terjadi di negara-negara Teluk, dan yang terjadi juga di Syria sekarang. Karena penduduknya Sunni, presidennya Syi'i, bantur terus. Nah, sebenarnya Syiah sama Sunni itu dari dulu sudah ada. Yang saya heran, kok baru sekarang mereka perang? Itu yang memerangkan siapa? Tapi alhamdulillah orang NU itu tenang, sebab tidak ngerti apa-apa. Datu wong tenang itu kan ono loro, ono karena takarub kepada Allah, ono sing mergo gak ngerti urusan. Iya ono ngene ono ngono cara jawane ngono lho. Dadi yo sakinah mawaddah wah Masya Allah. Nah, sing teriak-teriak begini cuman saya. Lah kan kesel saya. Mana yang lain? Mana partai-partai politik yang berdasarkan Islam? Mana pengurus besar kita? Kenapa itu semuanya tutup mulut terhadap keadaan yang seperti ini?
Lalu saya ini ijtihad pribadi, wis mbak bener mbak salah. Pokoknya ini umat Islam ini harus dikhitohkan. Sebab kalau tidak, pasti ada tangan jahil yang mempertentangkan mereka. Satu ketika pimpinan Hizbut Tahrir, pernah dengar Hizbut Tahrir apa enggak? Nah, datang ke rumah, gelisah dia. Rupanya sudah kroso iki apa ya dihantemi wong akeh kira-kira. Itu yang dikemukakan. Jadi hujatan-hujatan kepada agama itu luar biasa. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu isinya larangan menghujat agama. Karena sudah hampir bentrok ini di mana-mana. Dan pada waktu itu Menteri Agamanya Alam Shah. Jadi asbabun nuzul Undang-Undang Nomor 1 itu karena penodaan kepada agama luar biasa. Nah, siapa? Oh, Pak Saifuddin. Maaf, tahun 65 Menteri Agamanya siapa? Ingat saya, itu undang-undang yang mengajukan Pak Alam Shah Ratu Kelahiran dia di Sesnek. Ya betul, yang betul bukan Menteri Agama, masih di Sesnek. Tapi dari beliaulah ide itu, karena beliau sebagai seorang Muslim dan tentara, jadi berani untuk menghentikan penodaan agama. Nah, belakangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu digugat supaya dicabut. Sayangnya ada orang NU yang ikut menggugat di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudara, kemudian dari segi pemutarbalikan opini, jadi misalnya BTI, Barisan Tani Indonesia, pekerjaannya ngapling-ngapling tanah milik orang lain. Itu kalau pidato di muka santri, BTI adalah Barisan Tani Islam. Jadi mereka